yang dikeluarkan oleh APA, American Psychiatric Association, yang itu juga sekarang dipakai sama teman-teman psikologis se-Indonesia gitu. DSM itu salah satu media buat psikolog bisa mendiagnosis seseorang gitu. Jadi artinya psikolog pun masih butuh media bantuan gitu, artinya bahwa orang yang sudah belajar lebih banyak ternyata juga perlu memperoleh bantuan dari panduan berupa DSM itu. Apalagi teman-teman yang sekedar membaca dari sosial media atau dari sumber-sumber yang belum terkalibrasi isinya dengan baik itu kan. Bahkan kita bisa pahami bahwa gap informasinya luar biasa. Kita percaya sama sebuah sosial media karena orang yang nge-like itu banyak. Kita percaya sama sebuah sosial media karena orang yang nge-follow banyak. Padahal sekarang kita tahu semuanya bahwa like, engagement, follower itu bisa dibeli gitu kan. Jadi artinya paradigma mindset perspektif itu bisa dibentuk. Ketika kita bilang itu semua bisa dibentuk, follower dan segala macam, artinya kita bisa membuat orang lain percaya sama kita lewat banyaknya follower atau like yang kita miliki. Sehingga artinya bahwa apa? Kita sebagai user, sebagai orang yang membaca sebuah produk-produk sosial media, informasi yang kita baca, mau tentang psikologi atau bukan, maka kita harus selangkah lebih pintar, selangkah lebih jeli, selangkah lebih teliti untuk bisa memastikan informasi ini apakah benar seperti yang disampaikan seperti itu. Apakah betul orang yang nge-like ini benar-benar paham apa yang dibaca itu, atau jangan-jangan orang yang nge-like ini adalah bot atau komputer gitu ya. Kita harus kritis gitu sebagai masyarakat zaman sekarang. Nah, artinya apa? Kita perlu melakukan kalibrasi informasi itu, kita cocokkan sama pakar yang sesungguhnya. Kita tanya ke sama psikolognya, apakah betul itu benar-benar seperti itu, sebenarnya seperti apa kata sosial media. Jadi perlu dipastikan seperti itu. Ini ada pertanyaan menarik ya dari eh, Kak Nea, Nea's World. Self diagnose sama Barnum effect apakah sama gitu ya? Nah, gini, kalau kita ngomong self diagnose berarti artinya di situ adalah ada kondisi aktivitas di mana orang itu melakukan diagnosa terhadap dirinya berdasarkan informasi-informasi yang itu dia dapatkan selama dia hidup, sepanjang dia hidup tuh bisa jadi yang barusan dia baca, sebelumnya dia baca, beberapa waktu dia baca, beberapa bulan lalu dia baca, akhirnya terbentuklah sebuah pemahaman. Dia akhirnya membentuk diagnosa itu berdasarkan perspektif pengalaman pengetahuan pribadi yang dia dapatkan secara mandiri. Nah, Barnum Effect itu kalau saya baca ya di salah satu media ini secara langsung ya, aku maksudnya saya belum dapat informasi yang valid ya tentang Barnum Effect itu apa gitu ya. Mari kita sama-sama sering belajar. Tapi sepemahaman saya, Barnum Effect itu adalah kondisi psikologisnya yang kita tembak gitu kan. Jadi kondisi psikologis di mana seseorang percaya apa ya, kondisi kepribadian atau kondisi psikologis itu dideskripsikan spesial buat mereka. Kayak misalkan orang bilang apa ya, oh aku baca ini di sebuah apa tabloid digital atau majalah digital atau apa ya, media massa digital, ternyata zodiak itu bilang kalau orang dengan zodiak ini maka hari ini dia akan lebih sukses daripada orang yang lain kayak gitu, atau mungkin dengan zodiak seperti ini maka orang ini akan menjadi seperti ini gitu, atau punya kekhasan seperti ini, nggak boleh seperti ini, tanggal bagusnya seperti ini, segala macam kalau kita bilang kayak gitu. Terus kok kebetulan yang baca itu merasa cocok gitu kan, kok dia merasa relate gitu kan. Jadi seakan-akan apa yang di dalam dia baca itu spesifik untuk dirinya sendiri. Jadi ada nggak, jadi kata kuncinya ketika kita bilang Barnum Effect maka nggak cuma tentang kondisi psikologis. Terus kemudian kata kunci kedua adalah kesamaan yang kita dapatkan dari informasi yang kita baca gitu kan. Terus kondisi yang ketiga adalah kita merasa itu spesifik buat diri kita. Padahal kita lupa bahwa apa yang disampaikan lewat sebuah media itu kan bersifat general. Nah, kalau kita ngomong psikologi seseorang, maka bisa jadi setiap orang atau bisa dipastikan setiap orang itu berbeda satu sama lain. Sehingga ketika kita bilang
orang A berbeda dengan orang B, bahkan orang kembar A dan A aksen sama-sama orang yang sama, lahir dari rahim yang sama, itu pasti memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda. Artinya ketika informasi yang kita dapat tentang apa ya, jawaban apa gitu ya, dari pakar apa gitu, terus kemudian kita baca atau kita baca dari artikel yang itu ngebahas tentang sesuatu secara umum general gitu, somehow itu akan cocok di 1 atau sekian% saja, tapi tidak bisa dikatakan 100% sama seperti diri kita. Karena kembali bahwa manusia punya keunikannya masing-masing, manusia punya kekhasannya masing-masing, tidak ada manusia yang sama satu dengan yang lainnya. Sehingga sesama-samanya kemiripan kamu dengan yang kamu baca, itu yang kamu baca bersifat general, kamu bersifat spesifik. Jadi ada bagian dari yang kamu baca itu yang tidak sama dengan dirimu karena kamu berbeda dengan kebanyakan orang kayak gitu. Jadi memang harus lebih hati. Mudah-mudahan bisa kejawab ya untuk Mas apa tadi Kak Kak siapa tadi ya? Kak Cito tentang self diagnose dan Kak Nia tentang perbedaan self diagnose sama Barnum effect. Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan baru lagi nih. Buat Kak Airin bertanya tentang izin bertanya Pak, kira-kira silent treatment itu baik untuk dilakukan atau tidak ya? Silent treatment ya. Coba dideskripsikan di bawah sambil aku jelasin ya. Silent treatment yang dimaksud yang seperti apa nih? Takutnya saya memiliki pemahaman yang berbeda dengan Anda. Ini salah satu yang kita bilang tadi, stigma ya. Jangan sampai saya menstigma silent treatment yang Anda maksud dengan silent treatment yang menurut saya silent treatment kayak gitu. Jadi harus kamu jelasin dulu silent treatment itu ya kayak gimana sih menurut kamu gitu kan. Nah, supaya saya nggak judgement ke kamu tentang sesuatu yang cuma yang kamu paham aja, tapi aku juga harus paham kamu maksudnya apa gitu kan kayak gitu. Coba atau kalau mau Kak Airin boleh banget saya invite buat ngobrol, nggak apa-apa, just using your voice and you can tell me about what you think about silent treatment gitu ya. Coba silakan Kak Airin, aku sudah invite. Nah, terima kasih sudah mau accept invitation dari saya. Boleh banget buat open mic. Nggak lagi loading kayak ini Kak Airin. Oke, sambil saya jelaskan. Jadi buat saya, pemahaman saya, silent treatment adalah situasi di mana kita memperlakukan sesuatu, tidak harus tentang manusia ya, memperlakukan sesuatu itu dengan tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi tidak harus sebuah suara, komunikasi, kata-kata, tapi juga kalimat atau perilaku. Nah, ini sudah kita tersambung sama Kak Airin. Ini berasa kayak di radio. Selamat malam Kak Airin, salam kenal. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, gimana gimana? Suara suara saya putus-putus gak, Pak? Soalnya koneksi Enggak saya putus-putus. jelek. Enggak putus-putus, aman aman. Jadi kalau silent treatment pemahaman saya yang saya tanyakan itu tuh kayak eh menurut saya kayak taktik buat manipulasi gitu. Jadi misalnya saya ada masalah sama orang, tapi saya ngediamin orang tersebut supaya dia sadar dia ada salah apa gitu sama saya. Jadi saya yang seolah-olah nyuruh untuk dia sadar sendiri tanpa saya menjelaskan apa sebenarnya kesalahan dia gitu, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Cukup paham. Coba saya bantu jelaskan ya Kak Airin. Terima kasih banget buat mau terlibat di acara hari ini. Terima kasih banyak. Biasanya nih ya, biasanya kalau involve sama acara berarti malam hari ini, biasanya kita akan kasih giveaway nih buat Kak Airin. Jadi nanti coba ditunggu aja dari adminnya TikTok yang berbinar apakah akan dapat giveaway gitu ya. Nanti silakan ditunggu. Tanya bagus banget soalnya. Dan treatment ini sangat apa ya? Sangat sering terjadi dengan sekitar kita nggak sih gitu ya. Kenapa? Karena orang merasa diam itu emas gitu kan. Padahal sebenarnya tidak semua diam itu emas gitu kan. Somehow diam itu jarum gitu ya, atau diam itu adalah racun gitu kan. Karena apa? Membuat orang lain menjadi salah paham, bahkan menjadi sakit dan lebih sakit daripada sebelumnya gitu kan. Seperti yang disampaikan oleh Kak Irin tadi, bahwa ketika kita merasa kita tidak memiliki relasi yang bagus dengan orang lain, entah dianya salah sama kita atau kitanya salah sama dia, terus kita diemin aja, itu bukan sebuah solusi yang bagus gitu kan. Kalau pertanyaannya adalah
apakah kira-kira silent treatment itu baik untuk dilakukan atau tidak ya? Sejujurnya menurut saya permasalahan itu harus diselesaikan secara langsung, tidak dengan diam. Beda situasinya ketika dengan kita apa ya, berada pada situasi yang dimana kita itu lagi apa ya, perlu momen diam sejenak gitu ya. Misalkan kita itu lagi ada apa ya, kita diminta untuk mengklarifikasi sesuatu gitu kan. Eh, Entah kita itu salah posting di Instagram atau mungkin kita itu salah menyampaikan statement kepada orang lain gitu. Kemudian akhirnya kan eh, banyak orang yang mendengar itu dan akhirnya tidak mungkin kita langsung menjawabnya satu-satu gitu kan. Kita kumpulkan dulu semua pertanyaan itu, kita simpulkan, kita bikin intisarinya, baru kita jawab. Nah, momen dimana kita itu menunggu semua pertanyaan itu terkumpul, itu kan juga silent treatment sebenarnya. Kita diam sebentar, kemudian baru kita jawab. Tapi ujungnya adalah bukan silent all the time, tapi silent based on the proper time gitu kan. Jadi kita harus tahu kapan saatnya kita harus silent dan kapan harusnya kita menjawab itu gitu kan. Artinya silent itu hanya segelintir dari proses yang sesungguhnya. Kenapa? Karena saya bilang kalau kita mau menghadapi sebuah permasalahan, menjawab sebuah pertanyaan, itu harus dijawab, diselesaikan, dihadapi gitu kan. Bukan malah diem aja. Pertama pasti di sana kan kita tahu ya, kita berada di lingkungan yang sangat stigmatis. Stigma itu akan terus bergerak gitu ya. Akan bergerak, bertambah, mereduksi, maknanya semakin berkurang, ditambahi segala macam. Semakin acak responnya gitu kan. Eh, nah, itu yang semakin berbahaya. Itu buat kita yang berada di situasi yang seperti itu, situasi yang kita harus mengklarifikasi sesuatu. Tapi kalau situasi yang dihadapi oleh Kak Airin tadi, atau mungkin contoh itu terjadi pada dirinya Kak Airin atau di lingkungan Kak Airin gitu ya, yang nggak harus dilakukan oleh Kak Airin langsung. Menurut saya ketika ada permasalahan yang muncul, ketika kita merasa berbuat salah kepada orang lain, ternyata orang lain mendiemin kita, silent treatment, maka alangkah baiknya kalau kita yang lebih, dalam tanda kutip, lebih waras atau lebih sadar atau lebih tahu bahwa ini harus segera diselesaikan, maka kita harus jemput bola. Tanya langsung, kenapa sih kok kayak seperti ini, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya dengarkan terlebih dahulu, kira-kira saya akan bisa bantu apa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jemput bola. Dan ketika posisinya ini adalah orang yang melakukan silent treatment gitu kan, nah itu harusnya nggak dilakukan. Harusnya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu akan berimbas ke berbagai hal. Apa yang dia pikirkan itu belum tentu seperti apa yang dia pikirkan. Maksudnya adalah kalau kita bilang, oke aku diemin aja biar nanti dia tahu rasa, aku diamkan aja supaya dia nanti sadar kalau dia salah, itu kan pikiran Anda, bukan pikiran orang yang menjadi lawan bicara Anda atau lawan permasalahan Anda. Karena kalau Anda diamkan, dia semakin tidak paham apa yang Anda maksud. Kalau semakin Anda diamkan, bisa jadi dia malah berpikiran yang lain dan malah bisa jadi memperburuk situasi. Dia merasa bersalah dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak pernah tahu kita akan berhadapan dengan orang yang dengan karakteristik seperti apa. Jadi berhati-hatilah teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, Sobat Binar, yang nonton berarti berbinar Hirstoi pada malam hari ini, live TikTok yang berbinar. Harus hati-hati, kenapa? Setiap perilaku kita, kata-kata kita itu harus kita jaga betul. Harus kita hitung secara presisi. Jangan asal, bahasa Jawanya jangan asal jeplak gitu ya. Jangan asal keluarin gitu aja. Jangan asal posting, jangan asal forward, jangan asal repost. Kalau nggak menguasai, nggak usah ikut-ikutan nimbrung acara-acara atau event atau postingan atau komen-komen sesuatu. Kalau nggak tahu, nggak usah ikutan. Kalau kenapa? Karena setiap hal yang kita lakukan itu akan berimbas pada sesuatu. Apa yang kita prediksi belum tentu seperti apa yang kita prediksi, kayak gitu. Jadi imbasnya luar biasa. Bahkan ada situasi di mana ketika kita mendiamkan orang supaya orang itu jadi sadar, ternyata kebalikannya, karena kita diamkan, dia jadi suicide, bunuh diri. Bagaimana rasa bersalah itu akan muncul kepada diri kita kalau ternyata betul karena kita diamkan membuat orang itu jadi kehilangan nyawanya. Nah itu kan
hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan juga gitu kan. Ya, artinya bahwa setiap permasalahan tidak harus selalu diselesaikan dengan diam, tapi ada kalanya diam itu menjadi bagian dari rencana, being the part of the plan, tapi bukan menjadi the main solution of the problem. Tapi permasalahan utamanya harus diselesaikan dengan cara yang nggak diam gitu kan. Kita harus memikirkan diam untuk sesuatu, kita pikirin dulu kira-kira mau ngomong apa gitu. Kalau kita terlalu gegabah maka takutnya salah, kayak gitu doang. Sampai titik itu doang silent treatment itu. Setelah itu udah harus kita selesaikan, nggak boleh lama-lama diemin orang kayak gitu, karena malah memperburuk situasi permasalahan yang ada kayak gitu guys. Terus ini ada komen dari Kak Jam, mudah-mudahan kejawab ya Kak Irin. Gimana Kak Irin, mulai komen silakan. Sudah cukup menjelaskan, Pak. Mudah-mudahan segera terselesaikan ya. Siapapun itu ya, nggak harus Kak Irin. Kalau ada di sekitarnya ada masalah yang seperti itu dan ternyata dihadapkan pada situasi silent treatment, segera dimudahkan, dapat solusi yang terbaik gitu. Nah, ini ada komentar nih dari Kak Jamal 1418. Kalau lagi sebel sama teman-teman terus kita diemin gitu, misalnya itu benar ya. Kayaknya sefrekuensi nih pendapat dari Kak Irin sama Kak Jamal 14 gitu. Kak Eja juga ngediemin seseorang. Ya betul, silent treatment tuh nyakitin. Betul kata Eja, aku setuju sama Jamal juga. Ya itu tadi ya, karena kita itu adalah manusia yang apa ya? Kalau kita sering bilang manusia sosial, manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga nggak akan pernah lepas dari yang namanya terlibat, terikat, berinteraksi sama orang lain. Jadi diam itu bukan manusia gitu kan. Maka menyelesaikan masalah tidak harus dengan diam, tapi melakukannya dengan berinteraksi, berkomunikasi, gitu kan. Even kamu tipikal orang introvert, even kamu adalah tipikal orang yang tidak mau bicara banyak, harus belajar untuk pahami bahwa se-introvert-introvertnya kamu, tidak mau bicara-bicaranya kamu, belajarlah bahwa setiap detik keputusan kamu, setiap detik perilaku kamu, setiap detik kata-kata kamu yang kamu sampaikan itu punya imbas kepada orang lain. Jangan merasa egois, itu adalah urusanmu sendiri, kenyamananmu sendiri, tapi ini akan terlibat dan akan merugikan orang lain. Gitu. Nah ini ada curhatan sedikit nih dari majalah 14. Saya yang sering kena silent mas, padahal bukan saya yang salah. Nah ini kan gitu. Jadi yang salah siapa, yang kena siapa. Ini kan kita udah ada di lingkungan yang kayak gitu ya. Suka self-diagnose, kayak kata Kak Neas Word gitu ya. Barnum effect ya, somehow maybe similar seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita bilang self diagnosis ya kita berada di lingkungan yang orang-orang yang suka ngejudgement dirinya sendiri, suka sok tahu. Kita bahasa bahasa kasarnya itu kan sok tahu gitu kan, sok tahu banget gitu kan tentang kondisi orang lain. Iya kalau orang itu yang salah, kalau orang lain yang salah kan apa enggak, kalau bahasanya anak zaman sekarang nggak bahaya tak kayak gitu kan. Nah itu yang bahasanya kita jangan sampai memperburuk suasana, memperburuk situasi kayak gitu. Gitu. Nah kita nggak terasa nih obrolan kita dari A sampai Z hari ini sangat seru ya. Nah ini ada tambahan sebelum aku akhiri. Kita udah usaha aja omong tapi bilangnya kayak nggak marah kok, nggak ada apa-apa sih gitu kan. Nah padahal kan ya benar kata Mas Jawa 2019 bahwa jangan-jangan eh, dia nggak bisa mengekspresikan permasalahan apa yang dirasain sama dia gitu kan. Jadi sebagai orang yang lebih paham bahwa ini nggak harus diselesaikan dengan diam, itu kita harus jemput bola itu tadi ya. Mungkin kita bisa ngebantu teman kita yang ngediemin kita itu buat lebih berekspresi gitu ya. Gitu. Apa ya, lebih ke bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Awareness kita ya, being unaware tentang kita, tentang kesehatan mental segala macam itu bukan berarti terus kita sok tahu, tapi kita jadi lebih paham kondisi yang dialami oleh orang lain, sehingga kita perlu untuk mengklarifikasi itu, memvalidasi itu benar atau tidak gitu. Mas sama saya aja ya, oke, maybe kita juga bisa saling kenal satu sama lain di sini. Dan Kak Airin juga misalkan minta tolong ya buat teman-teman admin TikToknya berbinar, karena dia salah satu yang punya pertanyaan bagus pada malam hari ini. Dia akan kita kasih giveaway salah satu free produk berbinar gitu ya. Nanti bisa gimana caranya bisa hubungin nanti admin TikTok yang berbinar. Ini mumpung live, mumpung dengar Mbak Airinnya bisa nanti hubungi admin TikTok yang berbinar. Gitu dari saya seperti itu ya, lumayan seru hari ini.
Nah, itu di situ juga ada, kalau kalian cek di TikTok sekarang lagi booming hashtag saling jaga. Nah, nggak cuma hashtag saling jaga, kalian juga harus sering-sering ngepromosiin hashtag selalu ada buat kamu, karena berbinar selalu ada buat kamu. Kenapa? Karena berbinar nggak cuma pingin ngasih layanan psikologis, konsultasi, konseling, psikotes, dan kelas, edukasi, dan segala macam self development, soft skill improvement gitu ya. Tapi kami juga ingin memastikan segala layanan yang kalian terima itu memang yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, dan sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Jadi selalu saya ingatkan bahwa berbinar selalu ada buat kamu. Kita akan ketemu lagi minggu depan, itu ya, minggu depan di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi tetap pantengin berbinar Here's to You, berarti atau live TikTok yang berbinar Insightful Indonesia, karena kita akan bisa lebih bermanfaat buat orang lain kalau kita saling bisa share informasi-informasi penting buat orang lain, sehingga kita bisa lebih belajar banyak. Selamat malam, selamat ketemu lagi next time di episode berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kalian terlewat, kalau kalian tahu ini penting dan kalian ngerasa ini bagus buat orang lain, jangan lupa tonton juga versi YouTube-nya di YouTube-nya Berbinar, subscribe dulu, share linknya, dan kalian bisa ikut bermanfaat buat orang lain. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berpikir ria.